Perkenalkan, nama saya Ibu Rosita Sunarto. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari 5 orang putra. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman yang sangat luar biasa mengenai manfaat dan khasiat dari produk Immunokal. Saya dan keluarga sampai saat ini masih mengkonsumsi Immunokal. Pertama kali saya mengenal Immunokal itu dari upline saya, Ibu Gusanto. Jujur saya katakan, saya belum begitu yakin dan percaya mengenai produk tersebut. Karena profesi saya sebagai perawat, saya lebih percaya dengan obat-obatan dokter ketimbang daripada suplemen-suplemen yang lainnya. Nama saya Ibu Gusanto. Saya adalah upline dari Ibu Rosita. Tahun 1998 saya sudah memperkenalkan Immunokal kepada beliau. Ternyata beliau tidak respon sama sekali. Hanya karena kita sudah berteman baik, pada hari itu juga dia okelah masuk member. Tapi saya tunggu selama 2 tahun tidak ngapa-ngapain. Sampai suatu hari saya menelpon beliau. Dengan sedih hati dia bercerita bahwa suaminya lagi sakit panas dan positif tipes. Langsung saya anjurkan minum aja Immunokal. Akhirnya pada hari itu juga Ibu Rosita datang ke rumah saya untuk mengambil Immunokal. 2 hari kemudian beliau menelpon saya balik bahwa katanya suaminya sudah sembuh. Sampai suatu hari, pada bulan April 2002, orang tua saya sakit keras. Saya terpaksa meninggalkan suami dan anak-anak saya untuk berangkat ke Padang, Sumatera Barat, menjenguk orang tua saya. 1 minggu saya di sana, saya mendapat kabar telepon dari anak saya bahwa suami saya sakit keras. Badannya panas tinggi, gak turun-turun, dan anak-anak katakan pada saya bahwa kondisi papa sangat mengkhawatirkan. Segera saya pulang ke Bogor, melihat kondisi, saya menduga bapak sudah terkena penyakit atau verdah tifus. Niat saya tadinya ingin membawa bapak ke rumah sakit, tapi kebetulan pada saat itu Ibu Gusanto telepon saya mengatakan, saya cerita mengenai suami saya. Kata Ibu Gusanto supaya saya memberikan produk Immunokal. Awalnya saya masih ragu dan saya masih kurang yakin. Tapi karena Ibu Gusanto memberi keyakinan kepada saya bahwa Ibu Gusanto pernah ada kesaksian orang yang sakit tipes bisa dibantu dengan produk Immunokal tersebut. Saat itu juga saya langsung ke rumah Ibu Gusanto dan mengambil produk Immunokal tersebut. Sepulang dari rumah Ibu Gusanto, saya langsung kocok 2 saset sekaligus dengan 150 cc air, langsung saya berikan kepada bapak. Sorenya saya berikan lagi 2 saset dan bapak mau meminumnya, dan hari ketiga bapak semakin baik dan udah mulai mau makan dan minum. Setelah hari kelima saya berikan terus menerus setiap hari 4 saset. Keadaan bapak sudah pulih kembali seperti sedia kala. Sampai saat sekarang bapak tetap terus minum Immunokal 1 saset sehari. Bukan itu saja, ternyata Immunokal juga bisa menolong anak saya sehingga tidak jadi operasi dengan diagnosa dokter komocio cerebri atau geger otak akibat kecelakaan lalu lintas. Kejadiannya pada tanggal 27 Mei 2002, anak perempuan saya Wiwit
21 tahun mengendarai sepeda motor, membonceng temannya hendak pulang setelah kuliah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditabrak oleh mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat Wiwit dan temannya jatuh tersungkur, Wiwit mengalami luka yang sangat parah karena terseret dari sepeda motornya sendiri. Wiwit pingsan, tidak sadarkan diri karena kondisinya sangat mengenaskan, dengan kepala yang luka-luka dan telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Saat itu juga anak perempuan yang sangat saya sayangi harus dilarikan ke rumah sakit PMI Bogor. Saya sebagai ibu hanya bisa menangis melihat kondisi anak saya terbaring di ruang gawat darurat dalam keadaan luka parah dan tidak sadarkan diri. Wiwit terbaring di rumah sakit tidak sadar selama kurang lebih 10 jam. Meskipun dalam kondisi tak sadar, darah selalu mengucur dari kuping sebelah kanan. Kejadiannya pada tanggal 27 Mei 2002. Pada saat itu saya sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan teman saya yang bernama Weni. Kira-kira setengah perjalanan dari kampus menuju rumah, saya ditabrak oleh sebuah kendaraan yang melaju sangat kencang, sehingga saya dan teman saya terlempar jauh dan tersungkur jatuh, dan tubuh saya terseret hingga saya tidak sadarkan diri. Saya sadar setelah saya berada di rumah sakit, dan saya melihat kondisi saya dengan tangan saya ada selang infus, dan hidung saya juga memakai oksigen, dan kepala saya terasa berat serta telinga saya mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu kondisi saya emang cukup parah, bahkan dibilang sangat parah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungan tersebut, saya teringat dengan imunokal. Cara diam-diam, tanpa sepengetahuan dokter dan perawat, saya berikan imunokal sedikit demi sedikit, walaupun sebetulnya belum boleh diberikan minum, tapi saya teteskan ke bibirnya. Walaupun Wiwit dalam keadaan kondisi yang sangat mengenaskan itu, 2 jam setelah Wiwit sadar, dokter menyarankan supaya anak saya Wiwit di scanning. Hasil dari scanning, keesokan harinya dokter menyarankan kembali scanning ulang. Hasilnya, kata dokter, ada pengumpalan darah di kepala dan di kuping sebelah kanan. Setelah kata dokter, dalam 5 hari anak saya harus dioperasi. Saya gak tahu berbuat apa. Saya kebingungan melihat anak saya dioperasi, apa jadinya. Saya gak tahu. Apa yang saya ingat cuman adalah produk imunokal, siapa tahu bisa untuk menyembuhkan anak saya. Sementara obat-obat yang harus saya beli yang harganya yang saya udah nggak tahu berapa nilainya. Tiap hari saya berikan imunokal 6 set sehari, 2 set pagi, siang 2 set, dan malam 2 set. Kata dokter, anak saya nggak usah dioperasi. Betapa gembira dan senangnya hati saya, keluarga saya, bahwa anak saya yang saya sayangin itu tidak jadi dioperasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada upline saya, Ibu Gusanto, yang telah memperkenalkan imunokal kepada saya. Terlebih lagi kepada PT Immunotech
yang telah memasarkan produk Immunokal. Saya sangat bersyukur karena berkat Immunokal, anak saya menjadi sehat kembali. Saya dan keluarga sudah membuktikan sendiri khasiat Immunokal.